Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai insyaallah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن أصدق الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار. أحبتي في الله أعزني الله وإياكم. Kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Pada malam hari ini kita masih diberikan kesehatan, diberikan kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menghadiri majlis ilmu ini. Dan ketahuilah, ini adalah merupakan bagian dari takdir Allah Subhanahu wa taala kepada kita semua. Takdir kebaikan yang mana kita telah sering sampaikan bahwa di antara bentuk kehendak Allah Subhanahu wa taala, keinginan Allah Subhanahu wa taala kebaikan pada diri seseorang adalah dengan difahamkannya kepada agama Islam, kepada agamanya ini. Dan di antara jalan seseorang akan memahami agama adalah dengan cara belajar, dengan cara menghadiri majlis-majlis ilmu, mendengarkan tausiah, nasihat berupa ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala, kemudian hadis-hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Pada kesempatan kali ini insyaallah kita akan menyampaikan satu pembahasan yang kita semua sangat membutuhkannya, yang kita semua perlu untuk memahami apa-apa yang harus kita lakukan dalam rangka meraihnya, agar kita mendapatkan keberuntungan dan kebahagiaan baik di dunia atau di akhirat nanti. Dan kehidupan akhirat adalah lebih baik dan lebih sempurna. Ikhwatal iman, a'azani Allah wa iyyakum. Pembahasan yang ingin kita sampaikan adalah tentang istiqamah. Pengertian tentang istiqamah dan juga perkara-perkara yang menyebabkan seseorang dapat senantiasa istiqamah di atas ajaran Islam ini, di atas kebenaran ini, sehingga sekali lagi dia akan mendapatkan keberuntungan di dunia ataupun di akhirat. Keberuntungan di dunia ataupun di akhirat. Ikhwatul iman, azani Allah wa iyyakum. Lembar kertas yang sudah kita sampaikan kepada antum semua itu adalah beberapa qiyat yang insyaallah akan kita bahas
pada malam ini agar kita bisa tetap istiqomah di atas kebenaran ini, di atas agama Allah Subhanahu wa taala ini. Karena tentunya kita hidup di dunia ini banyak sekali godaan, banyak sekali rintangan, tantangan, baik itu tantangan dari orang-orang yang terdekat dari kita ataupun orang-orang yang jauh, baik itu berasal dari musuh-musuh Allah yang berupa manusia ataupun musuh-musuh Allah Subhanahu wa taala yang berupa setan, yang mereka akan senantiasa menggoda manusia sampai mengikuti langkah-langkah mereka, akan senantiasa terus-menerus berupaya dengan berbagai macam cara untuk menjerumuskan manusia agar mereka tetap di atas kebenaran ini, sehingga akhir hayatnya dalam keadaan su'ul khatimah. Dan kita berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala dari godaan-godaan setan, baik itu yang berasal dari setan manusia ataupun setan dari kalangan jin. Ikhwatal iman azani Allahu ayyakum, istiqamah, para ulama menafsirkan atau memberikan makna tentang istiqamah ini adalah luzumu ta'atillahi azza wa jal, yaitu kita senantiasa terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sebagian orang akan mengatakan, oh saya kan sudah senantiasa sholat lima waktu, bahkan berjamaah di masjid, saya juga menghadiri majelis ilmu, saya juga melakukan ketaatan-ketaatan yang lain berupa umrah, kemudian haji, puasa dan seterusnya. Ikhwatal iman, sekali lagi bahwa istiqomah di sini lebih dari sekedar kita mentaati Allah Subhanahu wa taala. Itu sebagaimana yang kita jelaskan tadi tentang maknanya, yaitu luzumu ta'atillahi azza wa jal, yaitu terus-menerus seseorang berada di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan juga ada yang mengartikan tentang istiqamah, ya sulukus siratil mustaqim, yaitu dia menempuh jalan yang lurus, wa huwa ad-dinul qayyim, yaitu maksudnya adalah agama yang lurus ini, min ghairi mailin anhu yamnatan wala yasra, tanpa dia menengok atau dia mail, condong ke kanan ataupun ke kiri. Dia lurus, yastaqim, ya. Wa yasmal dzalika fi'l ta'at kulliha, ya. Bahwasanya hal itu mencakup, artinya apa? Artinya menempuh jalan yang lurus tadi, agama yang lurus ini adalah mencakup seluruh ketaatan yang ada, baik itu ketaatan yang sifatnya nampak ataupun ketaatan yang sifatnya tersembunyi, al-zahirah ataupun apa? Al-batinah. Demikian wa tarkul manhiyat kulliha. Demikian pula meninggalkan seluruh kemaksiatan-kemaksiatan yang ada, ya, larangan-larangan yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya yang disebutkan dalam Al-Quran ataupun sunnah-sunnah Rasulullah SAW, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang nampak tentunya dengan amal zahir kita, adapun yang tersembunyi adalah berupa amalan yang ada dalam batin kita. Maka zahir dan batin kita betul-betul, ya, kita taat kepada Allah Subhanahu wa taala dengan melakukan seluruh ketaatan semampu kita, dan kita meninggalkan seluruh larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, baik itu yang nampak ataupun yang tersembunyi. Yang tentunya ini adalah harus tengah-tengah sifatnya, tidak boleh kita berlebih-lebihan, hulu, dan tidak boleh kita meremehkan. Itu al-wasat bainahuma. Kita hendaknya tengah-tengah, ya, tengah-tengah antara keduanya. Kita tidak berlebih-lebihan sehingga seseorang tidak menikah gara-gara ingin betul-betul dia siang malam akan beribadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Dia tidak pernah berbuka karena ingin senantiasa berpuasa terus-menerus, tidak pernah berbuka.
Demikian pula dia tidak pernah tidur misalkan. Ya, semalaman tidak pernah tidur dalam rangka apa? Dalam rangka untuk tujuan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala itu dengan salat malam, membaca Al-Qur'an, memenuhi dengan ibadah-ibadah tanpa memberikan hak badannya yaitu istirahat. Maka ini adalah ghulu. Demikian pula tidak taksir, yaitu apa? Dia meremehkan perkara-perkara yang ditunjukkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sehingga dia meninggalkan salat jamaah, sehingga dia meninggalkan amal-amal yang utama yang harus dilakukan, bahkan kewajiban-kewajibannya dia singkirkan. Maka ini adalah meremehkan. Maka ikhwatal iman, kita menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan meninggalkan larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya adalah at-tawassut, yaitu apa? Kita sifatnya tengah-tengah, tidak ghulu, berlebih-lebihan, tidak pula kita meremehkan. Kemudian ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum, tentunya istiqomah ini sebagaimana pengertian yang kita sebutkan tadi adalah luzumu ta'atillahi azza wa jalla, yaitu ya terus menerusnya seseorang dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka di sini seorang mukmin diminta ya untuk senantiasa istiqomah terus menerus di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Walidzalika yas'aluha rabbah, sehingga dia hendaknya senantiasa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala di dalam setiap rakaatnya, dalam setiap salatnya, setiap rakaat dia mengucapkan ihdinas siratal mustaqim, ya Allah tunjukilah aku jalan yang lurus, siratal ladzina an'amta alaihim ghairil maghdubi alaihim waladdallin, yaitu jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat. Yang para ulama menafsirkan, yang menyebutkan ayat yang lain sebagai tafsir dari ayat ini, bahwasanya jalannya orang-orang yang Engkau beri nikmat, maksudnya adalah jalannya orang-orang dari kalangan para nabi, para siddiqin, wasyuhada, wassalihin. Dan juga di antara mereka adalah sahabat-sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dan generasi yang disebut oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai generasi yang terbaik. Maka ikhwatul iman, sekali lagi ini adalah jalannya mereka-mereka yang dinikmati oleh Allah Subhanahu wa taala, yang hendaknya kita senantiasa berdoa meminta kepada Allah Subhanahu wa taala pada setiap rakaat kita. Bukan hanya sekedar kita ucapkan, tapi kita sungguh-sungguh memintanya. Kemudian di sisi yang lain kita berusaha mujahadah. Karena Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum subulana." Dan orang-orang yang mereka bersungguh-sungguh bermujahadah, ya mencari jalan kami, ya, maka apa? Allah Subhanahu wa taala akan menunjukkan jalannya kepada kami. Ya. Walladzina jahadu fina lanahdiyannahum, maka sungguh kami akan memberikan petunjuk kepadanya. Akan kami tunjukkan subulana, jalan-jalan kepada kami. Maka ikhwatul iman, ketika kita betul-betul meminta hidayah kepada Allah Subhanahu wa taala, maka insyaallah kita akan diberikan kemudahan di dalam mencapai apa yang kita inginkan tersebut. Dan ketahuilah ikhwatul iman, bahwasanya merupakan tabiat manusia, ya, merupakan tabiat manusia bahwasanya mereka adalah senantiasa kurang, ya, dalam hal istiqomah ini. Ini merupakan tabiat manusia, senang kepada apa-apa yang nikmat, yang mana perkara-perkara yang nikmat ini cenderung untuk melanggar apa-apa yang merupakan larangan Allah Subhanahu wa taala. Dan sehingga di situ dia akan kurang dari sisi melaksanakan perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala dan juga menjauhi perkara-perkara yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala, sehingga dia akan keluar dari yang namanya istiqomah tadi. Ini, maka ikhwatul iman, dalam syariat dibimbing agar kita mencari jalan,
agar kita menempuh jalan supaya kita dapat senantiasa istiqomah, senantiasa kita di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Nah, sehingga Allah Subhanahu wa taala mengisyaratkan dalam firman-Nya, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Yang disebutkan dalam firman-Nya, "Fastaqimu ilaihi wastaghfiru." Maka hendaknya kalian menempuh atau mencari jalan yang lurus, yaitu istiqomah kepada Allah Subhanahu wa taala. Mencari jalan yang lurus. Dan diisyaratkan oleh Allah Subhanahu wa taala agar mereka wastaghfiru, agar kalian memohon ampunan, agar meminta ampun kepada Allah Subhanahu wa taala. Dari apa? Dari kekurangan-kekurangan berupa istiqomah tadi. Yang mana seseorang terkadang dia tidak sempurna di dalam menjalankan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Terkadang manusia terjerumus ke dalam perbuatan-perbuatan dosa, yang hal itu adalah perkara yang dilarang oleh Allah dan Rasul-Nya. Nah, maka di sini ketika seseorang kurang dalam masalah istiqomahnya tersebut, hendaknya dia ganti, hendaknya dia tutupi kekurangannya tersebut dengan senantiasa beristighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala, agar dia kembali kepada istiqomah, agar dia kembali lurus menempuh jalan Allah Subhanahu wa taala dan senantiasa berada di atas ketaatan kepadanya. Senantiasa di atas ketaatan kepadanya. Yang dalam hal ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan kepada kita, ittaqillaha haitsu ma kunt wa atbi'is sayyi'atal hasanata tamhuha. Bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala dimanapun kalian berada, dan ikutilah perbuatan keburukan dengan perbuatan kebaikan. Niscaya perbuatan baik tersebut akan menghapuskan dosa-dosa tadi. Maka ikhwatul iman, ketika kita bertaubat, ketika kita istighfar, maka ini akan menjadi penebus, akan menjadi penutup dari kekurangan-kekurangan kita tadi, sehingga kita insya Allah akan kembali menjadi lurus di jalan Allah Subhanahu wa ta'ala. Lebih-lebih ketika kita akan menempuh dengan perkara-perkara yang menyebabkan seseorang dapat senantiasa bisa istiqomah. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman, bahwa istiqomah adalah merupakan karamah yang paling besar, sebesar-besar karamah yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada hambanya. Merupakan karamah yang besar yang diberikan Allah kepada hamba-hambanya. Dalam masalah ini Rasulullah sallallahu alaihi wasallam memerintahkan tentang untuk istiqomah. Qala sallallahu alaihi wasallam, saddidu wa qaribu, saddidu wa qaribu. Fasadad, maksud dari sadad di sini adalah al-wusul ila haqiqatil istiqamah. Perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam agar kita senantiasa berbuat kebenaran. Maksudnya di sini al-wusul ila haqiqatil istiqamah. Maksud dari sadad tadi adalah apa? Kita sampai kepada hakikat dari istiqomah tersebut. Awwal isabah fi jamil aqwal wal a'mal wal maqasid. Atau seseorang benar dalam seluruh ucapan, seluruh perbuatan, dan seluruh keinginan-keinginannya. Ini. Jadi keseluruhan hal tersebut berupa ucapan, berupa perbuatan, berupa keinginan-keinginan yang ada dalam dirinya, itu senantiasa benar, menetapi sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasul-Nya. Maka ini orang yang seperti adalah sempurna, karena Rasulullah SAW merintahkan tadi saddidu. Kemudian melanjutkan wa qaribu. Maksud dari qaribu di sini itu ijtahidu fil wusul ila sadad. Maka bersungguh-sungguhlah untuk sampai kepada derajat istiqomah tadi. Hakikat dari istiqomah yang mana
ketika seseorang sudah sampai kepada hakikat istiqomah yang sebenarnya, maka seluruh ucapannya, seluruh perbuatannya, keinginannya itu semua sesuai dengan apa yang ditunjukkan oleh Allah dan Rasulnya. Maka tentunya tidak semua mampu untuk mencapai hal tersebut, sehingga di sini bentuk syafaqah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kasih sayang Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, maka qaribu, bersungguh-sungguhlah untuk mencapai hal tersebut. Fa in ijtahadtum, jika kalian sudah bersungguh-sungguh sekuat tenaga, karena ijtihad adalah badlul juhdi wat taqah atau badlul wus'i wat taqah, yang mana seseorang sudah mengerahkan seluruh kekuatannya. Itu yang disebut dengan ijtihad. Ya. Maka di sini perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam qaribu, maksudnya ijtahidu fil wusul ila sadad. Bersungguh-sungguhlah agar engkau sampai kepada perbuatan yang senantiasa benar sesuai dengan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Dan jika kalian ternyata setelah sungguh-sungguh mengerahkan seluruh tenaganya, walam tusibu, dan belum sampai kepada derajat istiqomah yang sesungguhnya, maka paling tidak engkau mendekatinya, paling tidak apa? Dekat dengan hal tersebut. Nah, maka ini ikhwatal iman, bahwasanya Allah melihat usaha kita, bukan melihat hasil. Ketika kita sungguh-sungguh dalam berusaha, insya Allah ya kita akan diberikan jalan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Ya. Dan kedua martabah ini, kedua kedudukan ini, yaitu seseorang yang sampai kepada derajat sadat tadi, istiqomah yang sesungguhnya tadi, atau paling tidak dekat dengan hal tersebut, ini adalah martabat yang harus dimiliki oleh seorang hamba, sebagaimana perintah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut. Ikhwatal iman, azani Allah wa iyyakum. Di sana terdapat perkara-perkara yang menunjukkan betapa pentingnya kita istiqamah. Di antaranya yang menunjukkan hal tersebut adalah bahwa istiqamah yang sesungguhnya akan dapat mewujudkan peribadatan yang sempurna kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, yang mana ibadah kita fahami adalah merupakan tujuan diciptakannya manusia dan juga jin. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman, "Wa ma khalaqtul jinna wal insa illa liya'budun." Dan tidaklah aku ciptakan jin dan manusia melainkan agar mereka menyembahku, agar mereka mentauhidkanku. Maka dengan hal tersebut, maka seseorang akan mendapatkan keberuntungan di dunia dan di akhirat. Kemudian yang selanjutnya, bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala qad amara Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bitahqiqiha. Bahwasanya Allah Subhanahu wa ta'ala telah memerintahkan kepada Rasulnya sallallahu alaihi wasallam agar mewujudkan hal tersebut. Ya. Demikian pula orang-orang yang bersama Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa ta'ala berfirman kepadanya, "Fastaqim kama umirt wa man taba ma'ak." Dan istiqomahlah sebagaimana yang telah diperintahkan kepadamu, wa man taba ma'ak, dan bersama dan juga orang-orang yang bersamamu dari orang-orang yang bertaubat. Ya. Bahkan Allah Subhanahu wa ta'ala menyebutkan di dalam firman-Nya yang lain, yang hal itu memerintahkan kepada Nabi Musa dan saudaranya Harun alaihi salam, ya, qad ujibat da'watukuma fastaqima, telah dikabulkan doa kalian berdua, maka istiqomahlah. Maka istiqomahlah kalian berdua. Ini adalah merupakan perintah kepada nabi-nabi sebelum Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang tidak lain perintah seperti ini adalah perintah yang sangat mulia, yaitu untuk istiqamah. Ini pentingnya istiqamah. Kemudian yang selanjutnya, ikhwatal iman, yang ini juga merupakan perkara yang sangat penting agar kita
senantiasa bisa istiqomah adalah sebagaimana yang disabdakan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada seorang sahabat Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu, yang mana dia bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kulli fil Islam qawlan la as'alu anhu ahadan ghairak. Yang mana Sufyan ibn Abdullah Ats-Tsaqafi tersebut bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, wahai Rasulullah, katakan kepada saya tentang Islam ini satu perkataan yang saya tidak akan pernah bertanya lagi kepada selainmu, yang saya tidak akan bertanya kepada seorang selain daripadamu. Faqala lahu Nabi sallallahu alaihi wasallam, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda kepadanya, "Qul amantu billah." Katakanlah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala, tsumma istaqim. Dan kemudian istiqomahlah. Kemudian istiqomahlah. Atau kama qala sallallahu alaihi wasallam. Ini adalah hadis sahih yang diriwayatkan oleh Imam Muslim, yang disebutkan pula dalam hadis Al-Arba'in An-Nawawiyah. Maka dalam hadis tersebut, yang mana hadis ini disebutkan oleh para ulama sebagai hadis yang menunjukkan bahwasanya Rasulullah SAW diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala jawami'ul kalim, yaitu ucapan sedikit akan tapi maknanya mencakup keseluruhan. Maknanya sangat luas. Ini di antara keistimewaan yang diberikan Allah Subhanahu wa taala kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menyebutkan dua perkara yang dimana seseorang akan mendapatkan sempurna keimanan pada dirinya ketika dia telah mengamalkan dua hal tersebut, yaitu apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam kepada sahabat tadi, "Qul amantu billah tsumma istaqim." Yang pertama adalah ucapan amantu billah, saya beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang beriman kepada Allah tentunya berkonsekuensi beriman kepada yang lainnya. Ini adalah ucapan. Dan juga sebutkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Tsumma istaqim," dan istiqomahlah. Ini adalah perbuatan. Ini adalah perbuatan. Ini menunjukkan kesempurnaan iman, karena iman itu adalah qaulun wa amal, sebagaimana yang kita telah jelaskan pada pembahasan tauhid atau akidah, ya, yang terdapat dalam usul sunnah kemarin, bahwasanya iman itu apa? Al-imanu qaulun wa amal, yazidu bit ta'ah wa yanqusu bil ma'siyah. Demikian pula Syekhul Islam Ibnu Taimiyah rahimahullah ketika ditanya tentang iman, maka beliau menjawab, ismun jami'un likulli ma yuhibbuhu Allah, likulli ma yuhibbu Allah wa yardah, al-zahirah wal batinah. Yaitu sebutan bagi seluruh apa-apa yang dicintai oleh Allah dan diridhai oleh Allah Subhanahu wa taala, berupa amal-amal zahir dan juga amal-amal batin. Ya, minal aqwal wal a'mal, berupa apa? Ucapan ataupun amalan. Nah, maka harus selaras antara batin dan juga zahir. Harus selaras antara zahir dan batin. Inilah di antara bentuk kesempurnaan, ya, jawaban oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, yang mana seseorang akan mendapatkan kesempurnaan imannya ketika telah memenuhi apa yang diucapkan oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tersebut, yaitu amantu billah tsumma istaqim. Karena keduanya akan menyebabkan pelakunya akan memiliki iman yang sempurna. Jangan hanya kita mungkin di luar saja, batin tidak. Misalkan kita berpenampilan mungkin memiliki jenggot, ini adalah merupakan petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Memotong celana di atas mata kaki misalkan, ini adalah perbuatan zahir, yang tentunya hal itu tidak hanya penampilan saja, akan tapi hatinya, batinnya juga betul-betul dia ikhlas, betul-betul dia tidak ada hasad, tidak ada kebencian dalam syariat Islam ini.
Dia penuh berharap kepada Allah Subhanahu wa taala, penuh rasa takut terhadap ancaman Allah Subhanahu wa taala dan seterusnya. Ini adalah hati. Bukan sebaliknya, mungkin zahirnya dia menampakkan keislaman, memenuhi sunnah-sunnah Rasulullah SAW, akan tapi dalam dirinya ada riya, ada sum'ah, ada hasad, ada perbuatan-perbuatan hati yang lainnya yang orang lain tidak menganggap itu adalah telah melakukan perbuatan dosa besar. Padahal zahirnya si fulan tersebut mengamalkan amalan yang ditunjukkan oleh Rasulullah SAW. Dan sebaliknya, dia mengatakan, wah, untuk apa kita memelihara jenggot? Kan Islam itu, iman itu di dalam hati. Untuk apa kita memakai pakaian yang islami? Seperti yang contohkan Rasulullah, misalkan di atas mata kaki. Bukankah iman itu di dalam hati? Tidak demikian ikhwatal iman. Akan tetapi keduanya harus selaras. Zahir kita betul-betul mengikuti petunjuk Rasulullah SAW, dan juga batin kita harus betul-betul salim, selamat dari celah, selamat dari apa-apa yang dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya berupa amalan batin. Maka ini insya Allah seseorang akan dapat mencapai kesempurnaan imannya sebagaimana yang dianjurkan oleh Rasulullah SAW kepada sahabat tadi, yaitu Qul amantu billah summastaqim. Ini menunjukkan pentingnya seseorang itu istiqamah. Pentingnya seorang istiqamah. Kemudian ikhwatal iman yang selanjutnya yang ingin kita sampaikan adalah tentang penyebab-penyebab seseorang dapat istiqamah. Yang pertama, di antara perkara yang paling penting yang menyebabkan seorang dapat istiqamah adalah iradatullahi lihadzal abd al-hidayah, yaitu keinginan Allah Subhanahu wa taala, kehendak Allah Subhanahu wa taala kepada seorang hamba tentang hidayah. Allah menentukan si fulan dapat hidayah. Allah memberikan hidayah kepada si fulan dan tidak memberikan kepada yang lainnya. Ketahuilah bahwasanya sekali lagi, seseorang dapat istiqamah tidak lain adalah karena hidayah Allah Subhanahu wa taala yang diberikan kepadanya. Ya. Allah Subhanahu wa taala bukakan hatinya untuk mau mengamalkan Islam ini secara sempurna. Allah bukakan hatinya, dia menerima amal-amal Islam walaupun dia membencinya pada asalnya. Allah bukakan hatinya untuk menjauhi perkara-perkara yang dilarang dalam syariat, padahal sebelumnya dia menikmatinya, biasa dengan perbuatan-perbuatan tersebut. Sehingga Allah Subhanahu wa taala lapangkan hatinya untuk bisa meninggalkan hal itu. Maka ini sekali lagi adalah hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Itu perkara utama, penyebab yang paling pertama seseorang bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Demikian pula taufik Allah Subhanahu wa taala agar seseorang senantiasa mentaatinya dan melaksanakan amal saleh. Maka perbanyaklah kita meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah agar kita bisa istiqamah, agar kita senantiasa bisa taat kepadanya, agar kita senantiasa bisa mengamalkan amalan yang saleh. Kemudian ikhwatal iman, yang selanjutnya mungkin saya akan ringkas saja berkaitan dengan masalah kiat-kiat agar seorang dapat istiqamah. Yang selanjutnya adalah ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dan mengikuti petunjuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin." Dan tidaklah kami perintahkan kecuali untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala dan dia ikhlas di dalam beramal. Dia ikhlas kepada Allah Subhanahu wa taala dalam beramal. Kemudian yang selanjutnya, hendaknya seseorang senantiasa memperbanyak istighfar dan bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang mana Allah Subhanahu wa taala menjanjikan keberuntungan dan kemenangan serta keberhasilan bagi orang-orang yang senantiasa mau bertaubat kepada Allah Subhanahu wa taala. Wa tubu ila Allahi jami'an ayyuhal mu'minun la'allakum tuflihun.
dan bertaubatlah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, wahai orang-orang yang beriman, agar kalian mendapatkan keberuntungan. Ini di antara perkara yang penting yang harus kita lakukan agar kita betul-betul bisa istiqamah di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Yang selanjutnya ikhwatal iman adalah muhasabatun nas, yaitu kita introspeksi diri, muhasabah diri, agar kita menjadikan hal tersebut, apa yang telah lalu, sebagai pelajaran yang akan datang. Dalam hal ini Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wal tanzur nafsum ma qaddamat lighad wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun. Hai orang-orang yang beriman, bertakwalah kalian kepada Allah Subhanahu wa taala, dan lihatlah pada dirimu ma qaddamat, apa yang telah lalu. Lighad maksudnya untuk yang akan datang. Wattaqullaha innallaha khabirum bima ta'malun, dan bertakwalah kepada Allah, sungguhnya Allah Subhanahu wa taala Maha mengetahui apa yang kalian lakukan. Maka ini di antara perkara ikhwatul iman yang dapat menjadikan seseorang akan bisa istiqamah, karena ketika dia melihat apa yang telah lalu, ternyata masih banyak kesalahan, ternyata masih banyak perkara-perkara yang dia lakukan menyelisih perintah Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya, ternyata masih banyak sekali waktu yang dia gunakan untuk perkara-perkara yang sia-sia, maka dia bisa gunakan di waktu yang akan datang ini, kita jadikan hal itu sebagai pelajaran. Waktu yang sisa ini, umur yang kita miliki dari sisa umur ini, kita manfaatkan betul-betul agar kita menjadi orang yang beruntung di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Disebutkan, Ibnu Katsir rahimahullah menyebutkan berkaitan dengan masalah hal ini, ayat ini, hasibu anfusakum qabla an tuhasabu. Hisablah dirimu, lihatlah, hitunglah dirimu sebelum kalian akan dihisab nanti. Wanzuru madza iddakhartum li anfusikum minal a'mal as-salihah. Dan lihatlah apa yang sudah kalian simpan, apa yang sudah kalian tabung untuk diri kalian berupa amal saleh. Ini apa yang sudah kita tabung berupa amal saleh. Liyaumi ma'adikum wa ardikum ala rabbikum. Untuk hari nanti, hari kiamat nanti, hari kita berhadapan dengan Allah Subhanahu wa taala, hari berjumpaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, yang Allah akan tampakkan seluruh amal perbuatan kita. Sudahkah kita persiapkan hal tersebut? Maka ketika kita betul-betul melihat apa yang sudah lalu, maka insya Allah kita akan menjadikan hal itu sebagai pelajaran, sehingga kita betul-betul mengisi waktu yang akan datang ini dengan senantiasa taat kepada Allah dan menjauhi perbuatan-perbuatan maksiat. Maka selanjutnya ikhwatal iman, di antara perkara yang dapat menjadikan seseorang bisa istiqamah adalah menjaga salat 5 waktu dengan cara berjamaah. Karena sekali lagi Allah Subhanahu wa taala berfirman, inna salata tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya salat itu akan mencegah dari perbuatan keji dan munkar. Maka ketika seseorang salatnya betul-betul sempurna, khusyuk, faham terhadap apa yang dia lakukan, maka akan menjadikan dia penyebab untuk meninggalkan perbuatan keji dan munkar. Sehingga dia akan senantiasa menjauhi perbuatan dosa dan akan senantiasa meningkatkan ketaatannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan selanjutnya adalah kita menuntut ilmu syar'i. Ini penting ikhwatal iman. Karena dengan menuntut ilmu, seseorang akan
lebih mengenal Allah Subhanahu wa taala, akan lebih mengenal kitab Allah berupa Al-Qur'an dan Sunnah, akan mengenal siapa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang diutus kepada kita. Ini kalau seseorang senantiasa mau menuntut ilmu syar'i. Dan ketahuilah bahwasanya yang dimaksud ilmu di sini adalah ilmu yang berasal dari kitabullah dan sunnah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kemudian yang selanjutnya adalah ikhtiyarus suhbah as-salihah, yaitu memilih teman yang saleh. Kita jangan jadikan teman kita, teman bergaul kita setiap hari, teman yang tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, teman yang justru dia senang kepada perbuatan dosa. Maka ini akan menjadikan orang tersebut mudah melakukan kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Akan tapi ketika seseorang memilih teman yang baik, maka dia akan dibimbingnya. Teman tersebut akan mengingatkan ketika dia keliru atau terjerumus ke dalam perbuatan dosa, akan mengingatkan dia dari apa-apa yang dilarang oleh Allah dan Rasulnya. Ya. Demikian pula sebaliknya bagi teman yang buruk, teman yang buruk bagi dirinya akan mendorongnya untuk berbuat maksiat, akan mendukungnya ketika dia terjerumus kepada kemaksiatan, atau paling tidak dia akan diam saja, tidak mengingatkannya. Dan ini bahayanya ketika seorang memiliki teman yang buruk. Maka carilah ikhwatal iman agar kita terjaga agama kita, agar kita terjaga betul-betul amal ibadah yang kita sudah miliki ini dengan memilih teman-teman yang saleh. Kemudian yang selanjutnya adalah hifdzul jawarih anil muharramat, yaitu menjaga anggota badan ini dari perbuatan-perbuatan yang diharamkan. Di antara yang terpenting adalah menjaga lisan kita. Jangan sampai kita mudah untuk berdusta, jangan sampai kita mudah untuk menggibah orang, jangan kita mudah untuk mengadu domba, jangan kita mudah untuk berkata-kata yang jorok. Tinggalkan hal itu semua. Kenapa? Hal itu akan menjadikan kita celaka. Demikian pula kita menjaga kemaluan kita dari perkara-perkara yang tidak dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjamin bagi umatnya ini di dalam sabdanya yang sahih, ya, siapa yang dapat menjamin untukku, ya, antara kedua bibirnya, antara kedua apa? Kedua kumisnya dan antara kedua pahanya, maka apa? Maka akan aku jamin baginya surga. Maksudnya adalah lisan dan kemaluan. Maka pertama kali kita jaga lisan kita dari perbuatan-perbuatan yang seperti ghibah, namimah, dusta, qaul zur dan seterusnya. Demikian kemaluan kita dari perbuatan-perbuatan yang tidak dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya. Kita menjaga pandangan kita menjaga pandangan kita dari pandangan-pandangan yang tidak dihalalkan. Demikian kita menjaga perut kita dari perkara-perkara yang diharamkan dengan mengkonsumsi makanan-makanan yang tidak dihalalkan dalam syariat. Maka ikhwatul iman, dengan itu insyaallah kita akan senantiasa istiqomah. Kemudian yang selanjutnya ikhwatul iman, di antara perkara yang dapat menjadikan kita istiqomah adalah ma'rifatu khutuwati syaitan lil hadar minha. Kita mengetahui, ya, langkah-langkah syaitan agar kita terhindar dari hal tersebut, agar kita tidak terjerumus ke dalam jeratan-jeratan setan itu. Ya. Kita mengetahui, ya, mencari informasi, belajar untuk mengetahui perkara-perkara ternyata ini adalah termasuk panah setan, atau ini adalah termasuk langkah-langkah setan yang akan menyebabkan kita akan terjerumus ke dalam kemaksiatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Ya ayyuhalladzina amanu la tattabi'u khutuwatis syaitan."
Hai orang-orang yang beriman, janganlah kalian ikuti langkah-langkah syaitan. Wa man yattabi khutuwati syaitan, barang siapa yang mengikuti langkah-langkah syaitan, fa innahu ya'muru bil fahsya'i wal munkar. Sungguhnya syaitan itu menyuruh kepada kalian kepada perbuatan keji dan munkar. Sekali lagi ikhwatul iman, di antara perkara-perkara yang menjadikan kita istiqomah seperti apa yang sudah disebutkan di situ, yang mencapai 17 poin. Ya, di sana ada birrul walidain. Kemudian kita meminta doa kepada kedua orang tua agar kita senantiasa bisa istiqomah. Kemudian kita beriman kepada takdir baik ataupun takdir buruk. Ya. Kemudian kita berbuat baik kepada seluruh makhluk, memperbanyak mendengarkan bacaan Al-Quran, bacaan hadis-hadis Rasulullah SAW. Kita mendengarkan kajian-kajian ilmu syar'i, nasihat-nasihat para ulama ataupun para asatid. Kemudian kita membaca ya berupa artikel-artikel yang isinya adalah wejangan ataupun nasihat, sehingga kita bisa istiqamah di dalamnya insyaallah. Dan perkara yang lain adalah kita mengikuti perbuatan keburukan yang terlanjur kita lakukan dengan perbuatan kebaikan. Kita beristighfar, kita bertaubat, kita melakukan amal-amal yang dapat menghapuskan dosa-dosa yang kita lakukan tersebut, seperti menyelaksanakan umrah misalkan, atau menunaikan salat 5 waktu dengan berjamaah, melaksanakan salat Jumat, kita bersolawat atas Nabi SAW, ya, kita salat 2 rakaat setelah wudu. Itu adalah di antara amal-amal yang akan menjadikan pelakunya terhapus dari kesalahan-kesalahannya. Maka perbanyaklah dari perkara-perkara yang sudah disebutkan tadi. Dan di antara perkara yang dapat menjadikan kita istiqomah ikhwatul iman, kita diberikan istri yang salehah. Kita diberikan istri yang saleh ini adalah merupakan karunia yang sangat besar, karunia yang sangat agung dari Allah Subhanahu wa taala. Karena dengannya kita bisa bekerja sama. Dia akan menasihati kita ketika kita terjerumus. Dia akan mengarahkan kita, membimbing kita ketika kita keliru. Dan sebaliknya, seorang suami akan membimbingnya ketika dia juga terjerumus. Maka berbahagialah bagi antum semua, bagi kita semua, ketika kita menjadi yang memiliki seorang istri yang salihah. Dan banyak-banyaklah berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala agar Allah memberikan petunjuk kepada keluarga kita, istri kita, anak-anak kita, dengan menjadi orang-orang yang saleh, senantiasa di atas ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Dengan doa di antaranya adalah Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana hab lana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Ini ikhwatul iman, di antara perkara-perkara yang dapat menjadikan kita bisa istiqamah, ya, yang menjadikan kita bisa istiqamah. Dan ketahuilah perkara yang terakhir yang ingin saya sampaikan secara singkat insyaallah, buah bagi orang yang istiqamah. Apa dampak buah baiknya yang akan dia peroleh ketika dia betul-betul istiqamah? Di antara yang pertama adalah dia akan menjadi orang yang hatinya tentram. Dia akan senantiasa merasakan hatinya sangat tentram karena hubungannya senantiasa berhubungan kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian bahwasanya istiqamah yang dia miliki akan menjaga dirinya dengan izin Allah Subhanahu wa taala dari terjatuhnya dia kepada perbuatan maksiat, ya, kepada perbuatan-perbuatan yang sia-sia atau bermalas-malasan dari ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini di antara faedah istiqamah. Dan yang lainnya, bahwasanya para malaikat akan turun kepadanya ketika dia meninggal. Ya. Para malaikat akan turun kepadanya ketika dia meninggal. Malaikat akan turun kepadanya ketika dia meninggal, dan
Ada yang mengatakan inda khurujihim min kuburihim, yaitu ketika dia keluar dari kuburnya. Ya. Yang mana mereka akan mengatakan ala takhafu wa la tahzanu. Janganlah kalian khawatir, janganlah kalian takut, dan janganlah kalian bersedih. Para malaikat akan mengkhabarkan kepada orang tersebut, orang yang istiqomah tadi, dengan mengatakan janganlah kamu takut dan janganlah kalian bersedih. Karena engkau di dunia telah melakukan amal-amal kebaikan. Ya, apa yang telah engkau siapkan untuk akhirat ini. Ini di antara pentingnya kita istiqomah ikhwatal iman. Kemudian di antara faidah yang lain atau buah yang lain, bahwasanya istiqomah akan menjadikan pelakunya dicintai oleh manusia. Orang-orang akan menghormatinya, menghargainya dan memuliakannya. Baik itu orang tersebut adalah sawaun kana saghiran aw kabiran, baik itu dia adalah orang kecil ataupun yang besar. Ya. Karena apa? Karena melihat si fulan ini betul-betul sungguh-sungguh, betul-betul semangat di dalam ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala dan menjauhi akhlak-akhlak yang tidak baik. Ya. Dan yang terakhir di antara buah dari istiqomah, bahwasanya Allah Subhanahu wa taala akan menyiapkan bagi mereka orang-orang yang bertakwa dengan surga. Ya, dengan surga. Ya, dengan surga. Surga Allah Subhanahu wa taala begitu banyak kenikmatan, ya, yang tidak bisa kita bayangkan. Tidak pernah dilihat oleh pandangan manusia, tidak pernah didengar oleh mereka. Hal itu ikhwatal iman adalah terkumpul dalam firman Allah Subhanahu wa taala, innal ladzina qalu rabbuna Allah tsumma istaqamu. Sungguhnya orang-orang yang mereka mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian mereka istiqamah, tatanazzalu alaihimul malaikah, maka para malaikat akan turun kepadanya dengan mengatakan alla takhafu, janganlah kalian takut, wala tahzanu, dan janganlah kalian bersedih, wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adun, dan bergembiralah dengan surga yang telah disiapkan untuk kalian. Nahnu awliya'ukum fil hayatid dunya wal akhirah, wa fil akhirah. Kami adalah pelindung-pelindung kalian di kehidupan dunia ataupun di akhirat. Walakum fiha ma tashtahi anfusukum walakum fiha ma tad'un. Ya, dan bagi kalian apa-apa yang kalian inginkan, dan di dalamnya kalian akan mendapatkan apa yang telah Allah janjikan bagi kalian. Nuzulan min ghafurir rahim. Hal itu adalah merupakan karunia dari yang maha memberikan ampunan dan maha memberi dan maha penyayang. Maka ikhwatal iman, sekali lagi hendaknya kita betul-betul memperhatikan masalah istiqomah ini agar kita bisa berjalan di atasnya dan kita tidak rugi di dunia dan di akhirat dengan tidak mendapatkan apa-apa yang merupakan buah dari istiqomah yang telah kita sebutkan tadi. Mas sekali lagi, banyak-banyaklah meminta kepada Allah Subhanahu wa taala hidayah, taufik, agar kita bisa senantiasa taat dan senantiasa beramal saleh dan menjauhi larangan-larangan Allah Subhanahu wa taala dan Rasulnya. Demikian yang saya dapat sampaikan pada pertemuan kali ini. Apabila terdapat kekeliruan, kesalahan, itu adalah datangnya dari diri saya dan dari syaitan, yang mana Allah dan Rasulnya berlepas diri dari hal tersebut. Wa akhiru da'wana alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.